Ledakan. Guntur keras terdengar, dan suara naga dan harimau meraung terus-menerus di langit tinggi dari domain api tak berujung, menyebabkan ledakan kejutan ruang. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik domain api tak berujung dalam keadaan budidaya yang tenang perlahan-lahan bergerak dari ruang rahasia saat ini. Zong mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di awan emas. Fluktuasi pada orang-orang ini jauh lebih lemah daripada Motuo sebelumnya, tetapi mereka berbaris satu sama lain, jika ada kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Penguasa pusat dunia Buddha, merasakan suara guntur yang menakutkan seperti suara surga. Xiao Yan yang berada di istana ibu mertua tidak bisa tidak merasakan ledakan keraguan. Perang antara langit dan bumi telah dimulai, alih-alih berurusan dengan ras jahat dari luar alam, alam Buddha ini telah datang ke alam api tanpa akhir. Orang-orang yang datang ke sini tidak baik. Buddha, penguasa pusat dunia Buddha, orang ini dan Motuo adalah saudara. Namun, kekuatan keseluruhan dunia Buddhis tidak sebaik milik kita. Mengapa mereka memilih untuk menantang kita pada saat ini? Suner mengangkat alisnya, dan ada nada dingin dalam suaranya, ada yang bingung. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, kedatangan Buddha memang terlalu tiba-tiba. Di alam api yang tak berujung, sekarang hanya mengandalkan kekuatan 4 wanita sudah cukup untuk menghadapi alam Buddha secara langsung. Di masa lalu, alam Buddha selalu netral, tapi sekarang tapi aktif provokatif. Mungkin ada beberapa trik dalam hal ini. Ayo keluar dan melihat-lihat. Jika kamu benar-benar datang ke wilayah api tak berujungku untuk membalas dendam atas iblis, Buddha ini hanyalah generasi yang bodoh. Selain itu, setelah masalah ini selesai, pergilah ke agen intelijen luar angkasa untuk menyelidiki, apakah ada seseorang di belakang dunia Buddhis yang membantu mengobarkan api. Saya menduga itu adalah manipulasi orang-orang di belakang layar. Petik 2. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, 5 orang melonjak dan menghilang bersama di aula utama ibu, menuju dunia luar di ketinggian. Di langit yang tinggi dari wilayah api tak berujung, ada awan emas yang melonjak saat ini, dan ada hampir lusinan pembangkit tenaga Buddhis yang berdiri dengan tenang di atasnya. Meskipun mereka tidak memiliki aliran samsara di sekitar mereka, tetapi jika tidak ada apa-apa, ada kengerian perasaan penindasan memancar, menutupi seluruh domain api yang tak ada habisnya. Saya penyanyang, Xiao Yan adalah karakter yang sangat sulit, apakah perlu memprovokasi dia untuk orang mati? Di belakang Sang Buddha, seorang biksu berjubah ungu berbicara perlahan, kata-katanya penuh dengan kekaguman. Tuan Xian, Anda juga benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 6, apakah Anda masih takut pada junior belaka? Xiao Yan harus membayar harga untuk membasmi orang-orangku dari dunia Buddhis. Suara biksu berjubah ungu baru saja jatuh, dan seorang pria ganas dengan angin bergelombang samar dan guntur di tubuhnya mencibir, sepertinya tujuan perjalanan semua orang adalah untuk Xiao Yan. Tenang, kursi ini memiliki nomor set sendiri. Sang Buddha duduk di atas futon dan mulai memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang sangat terang, dan lingkaran riak energi keemasan terbengkalai di sekelilingnya, sangat misterius. Buddha datang dari ribuan mil jauhnya, penguasa alam api tanpa akhir. Saya tidak tahu apa yang dicari Buddha dari saya. Tiba-tiba, semburan api meletus dari markas wilayah api tak berujung, dan suara dingin muncul. Mendengarkan penampilan suara ini, orang-orang kuat di sekitar Buddha juga menjadi tenang, tetapi mereka hanya melihatnya sedikit, yang membuat murid mereka ketakutan. Kekuatan Xiao Yan ini tampaknya berkali-kali lebih berbahaya daripada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi biasa. Melihat ke atas, sosok kurus perlahan muncul di depannya, dan nyala api yang menjulang di sekitarnya mengganggu. Menghadapi Xiao Yan yang begitu kuat, bahkan Sang Buddha sedikit tergerak. Kekuatan keduanya sekarang termasuk dalam tingkat reinkarnasi yang sama. Tentu saja, selain Xiao Yan, tidak satu pun dari 4 wanita simpanan di wilayah api tak berujung saat ini adalah lampu hemat bahan bakar. Berani bertanya kepada Master Domain Xiao, apakah kamu melihat manusia ini beberapa hari yang lalu? Sang Buddha tampaknya tidak terburu-buru, di antara gerakannya, hantu pria yang agak suram muncul dari udara tipis di depan semua orang. Itulah penyihir. Aku memang melihatnya. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengangkat bahu sedikit, dan berkata tanpa ragu-ragu. Orang ini memiliki peran yang sangat penting dalam agama Buddha kita, jadi saya berani bertanya kepada Xiao Yuzu, di mana orang ini sekarang? Di mata Sang Buddha,
Ekspresi puas mulai muncul, dan dia bertanya lagi. Dengan suara Buddha, tinju dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di medan api tak berujung di bawah secara tidak sadar mengepal. Belum lama ini, sebuah bencana dialami, dan sekarang pemimpin garis keturunan pelakunya membawa banyak pembangkit tenaga listrik, seperti interogasi biasanya ditanya tentang Xiao Yan. Situasi pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri itu membuat banyak pria kuat gugup. Namun, kekuatan Buddhisme sangat misterius, dan dengan kekuatan wilayah api tak berujung, sulit untuk menilai siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Aliansi api tak berujung juga memiliki kekuatan untuk bertahan melawan mereka yang berada di belakang layar dan kekuatan ras jahat asing, dan tekanannya berlipat ganda. Antara langit dan bumi, mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengawasi Xiao Yan pada saat yang sama, tetapi di hadapan penindasan dan tanggung jawab Buddha yang menakutkan, wajah yang terakhir menjadi tenang. Setelah suara Buddha benar-benar menghilang, sudut Xiao Yan mulut senyum tipis baru saja keluar. Senyum di wajah tenang membuat orang merasa merinding di hati mereka. Terbunuh. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap pria kuat di alam Buddha yang berdiri di atas awan emas, dan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan ada perasaan menangis dan tertawa di hati para pembangkit tenaga listrik di domain api tak berujung di bawah ini. Apakah kata-kata ini terlalu sombong? Namun, domain api tak berujung tepat setelah bencana, tidak diragukan lagi membutuhkan kejutan seperti itu, untuk mengejutkan beberapa orang dengan niat jahat di dunia. Ini adalah roh mengerikan dari Lord of Endless Fire Territory. Jelas, kata-kata Xiao Yan hari ini benar-benar membawa situasi antara kedua belah pihak ke bawah, dan tidak ada rekonsiliasi sama sekali. Anda, mendengar suara Xiao Yan, kemarahan di dada pembangkit tenaga Buddhis perlahan naik, dan semangat juang yang agung muncul. Pikiran orang ini tidak benar, mencoba berkolusi dengan dewa-dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah untuk menghancurkan aliansi api tak berujungku, dan dia dipenggal oleh aliansi api tak berujungku. Baik tubuh maupun jiwa dihancurkan. Setelah beberapa saat, senyum malas muncul di wajah Xiao Yan, dan dia tidak menunjukkan kasih sayang kepada pihak lain. Di atas awan emas, wajah Buddha dan yang lainnya tiba-tiba menegang, suram, dan kemarahan yang kuat menyembur keluar dari kedalaman pupil mereka. Sungguh anak muda yang sombong, hari ini saya akan memberitahu Anda kekuatan agama Buddha kami. Saat berikutnya Buddha memiliki dua bayangan hitam yang muncul di sekujur tubuhnya, kekuatan reinkarnasi yang agung dikombinasikan dengan kitab suci emas, ditembakkan langsung ke titik vital Xiao Yan dan meledak. Itu hanya area api yang tak berujung, dan aku juga mencoba berteriak-teriak dengan sekolah Buddhisku. Keduanya mencibir, dan keterampilan bertarung abadi teratas yang menakutkan ditampilkan dari udara tipis, dan kekuatan penghancur yang menakutkan sedikit mengguncang dunia. Retakan. Menghadapi serangan kedua orang ini, Xiao Yan bahkan tidak menggerakkan matanya. Rune hitam pekat perlahan melintas dari belakangnya, meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, yang dengan mudah menjerat dan menelan mereka berdua. Dalam sekejap mata, dua pembangkit tenaga Buddhis yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima benar-benar dilenyapkan oleh pukulan acak Xiao Yan. Pada saat ini, atmosfer di dataran tinggi wilayah api tak berujung membeku, dan bau mesiu yang akan menyala sepenuhnya setiap saat memenuhi langit. Melihat tindakan kuat dan tegas Xiao Yan, semua pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung sangat senang. Tuan Xiao Yu benar-benar agung. Menghadapi tindakan Xiao Yan membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Sang Buddha tampaknya tidak terkejut, dan ada pandangan suram di mata emasnya. Buddha, mengapa kamu melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna ini? Saya tidak pernah takut dengan kekuatan apapun di Endless Flame Alliance. Jika Anda ingin bertarung, Anda dapat melakukannya secara langsung. Keagungan aliansi api tak berujung tidak dapat digoyahkan oleh dunia Buddhis Anda belaka. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang lebih menakutkan di belakang Anda. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Buddha yang marah, tidak ada kesopanan dalam kata-katanya. Tuan Xiao, tidak ada akhir dari lautan penderitaan, berbalik adalah pantai. Tubuh Sang Buddha mulai bergerak, dan seluruh tubuh ternyata ditutupi dengan kitab suci emas, yang sangat kuno untuk berangkat tubuhnya. Buddha tidak menyeberangi saya, dia hanya bisa menyilangkan dirinya sendiri. Xiao Yan berbicara dengan ringan, dan kekuatan di tubuhnya semakin membengkak.
Bahkan jika dia dan Buddha memiliki kekuatan yang sama, sekarang dia bisa mencium bau kekuatan aneh dari orang ini. Menyerang wilayah api tanpa akhir pada saat ini, Buddha ini pasti memiliki kredensialnya sendiri. Jika itu masalahnya, maka biarkan Tuhan mencerahkan yang mulia. Suara Buddha jatuh, dan kekuatan emas reinkarnasi mulai mengalir keluar dari tubuh, dengan cepat berubah menjadi raksasa emas yang menyelimuti tubuh Buddha. Tulisan suci yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas raksasa emas itu, bergumam dengan murung, dan suara kesedihan yang luar biasa melonjak, dan paksaan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti seluruh domain api yang tak ada habisnya. Bukankah dunia Buddhis selalu acuh tak acuh terhadap dunia, mengapa itu mengganggu struktur dunia Dakian? Orang tua yang melihat ke gerbang istana tampak bingung dan menatap formasi di atas langit sambil tersenyum, dan tidak berniat untuk bergerak. Sang Buddha memimpin 4 bodhisattva dan beberapa mulia yang kuat dari sekte Buddhis. Barisan menakutkan seperti itu mengejutkan pikiran pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam api tanpa akhir. Saya takut bahkan mereka yang sekuat Xiao Yan dan Xiao Rilem Master akan merasakannya, sama. Agak rumit. Dan di bawah tindakan Buddha, senyum di wajah Xiao Yan langsung mengeras, dan niat dingin dan membunuh tidak bisa ditambahkan. Nyala api 8 warna yang mempesona naik perlahan dari telapak tangannya. Melihat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di belakangnya mengerutkan kening, dan samar-samar mencium rasa tidak nyaman. Api 8 warna berkibar dan langsung berubah menjadi 4 gajah energi raksasa, yang dengan mudah memenuhi seluruh langit. Keempat gajah raksasa itu seperti naga biru dan harimau putih dan vermilion bersuanwu. Mereka adalah formasi kuno dari 4 gajah yang diperoleh dari Gua 4 Gajah di alam iblis. Kekuatan keempat gajah. Mata Sang Buddha sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa mencium kekuatan yang berubah warna dari formasi energi ini. Saat berikutnya, Sang Buddha mengeluarkan raungan rendah, dan tubuh emas Buddha di belakangnya meledak, berubah menjadi serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen emas melayang, langsung mengubah dunia yang terikat oleh formasi 4 gajah menjadi lautan emas, dan masa kekuatan membunuh menyebar. Di lautan emas, ada kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat orang merasa bergejolak, dan bahkan ruangnya sedikit bergetar. Serangan dari 2 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis menyebabkan gerakan yang menghancurkan bumi, yang membuat kulit kepala manusia di medan api tak berujung mati rasa. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik medan api tak berujung bergabung untuk melindungi dunia ini, saya khawatir ada rumput di sini. Ichiki sudah berubah menjadi debu di bawah serangan keduanya. Reinkarnasi. Niat bertarung. Wajah Sang Buddha tegas, telapak tangannya diangkat dengan lembut, dan telapak tangan emas dengan volume melebihi 10.000 zang terkondensasi dari lautan, bersinar dengan cahaya keemasan terang, dan 5 jari di telapak tangan merobek kekosongan dengan kecepatan luar biasa, menghadap Xiao Yan menekannya. Kekuatan represif itu, terlepas dari segel hantu mayat yang belum berhasil ditampilkan oleh penguasa alam neraka sebelumnya, mungkin adalah kekuatan represif terkuat yang pernah dihadapi Xiao Yan sejauh ini. Kekuatan 4 binatang buas. Menghadapi pukulan besar dari Sang Buddha, api 8 warna di tubuh Xiao Yan meleleh ke dalam tubuh si Fang Divine Beast. Dengan berkah api suci, kekuatan 4 gajah, dikombinasikan dengan formasi kuno 4 gajah ini, yang sebanding dengan 660.000 garis, kekuatan dapat dipelajari dari dunia. Ledakan. Niat pertempuran emas yang luas merembes keluar, di antaranya tidak ada kekurangan kekuatan unik dunia Buddha, kekuatan reinkarnasi, dan bahkan kekuatan yang sangat aneh, kekuatan keyakinan. Lautan emas bergulir dari udara tipis, dan tsunami muncul dari udara tipis, tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir menyerang. Di bawah serangan berturut-turut dari binatang buas dari segala arah, seluruh telapak energi berubah menjadi ribuan titik cahaya dan jatuh. Pria yang mengerikan. Melihat bahwa pukulan sederhana dari keduanya di depan mereka benar-benar menyebabkan momentum yang mengerikan, baik pria maupun kuda menggembungkan tenggorokan mereka yang serak tanpa sadar. Sang Buddha berkata bahwa semua kehidupan adalah penderitaan. Aku tidak pergi ke neraka, siapa yang pergi ke neraka? Petik 2 petik 2. Segera setelah dia ditembak jatuh, itu terbagi rata, tetapi Sang Buddha benar-benar melipat tangannya dalam doa, dan beberapa suara misterius dan dalam terus muncul dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api emas gelap perlahan naik dari tubuh Buddha. Pada saat nyala api menyembur keluar, kekosongan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap,
dan bahkan tubuh Xiao Yan menyatu dengan 8 api suci. Nyala api itu juga terasa, ledakan panas. Api suci kelima, api relik body. Begitu api keluar, mata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan kencang. Kekuatan kita berdua sudah lama berada di antara yang sederajat. Jika Yang Mulia dapat mengambil langkah ini dariku, api suci kelima akan dipersembahkan sepenuhnya. Sebaliknya, Tuan Xiaoyu masih akan menghancurkan dirinya sendiri, dan kembali ke agama Buddha bersamaku untuk menerima hukuman. Dunia yang hebat tidak membutuhkan orang-orang dengan niat buruk. Suara bernada tinggi Buddha dicurahkan, teknik asli api suci, dan Xiao Zhou Tianjing meneriakkan, seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi aneh, dan mudah untuk menarik Xiao Yan dan dirinya sendiri ke negara yang tidak dikenal. Bahkan langit dan bumi tidak bisa mengikatku, hanya kamu. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, mata Xiao Yan masih dipenuhi dengan aura dingin, dan nyala api 8 warna naik perlahan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Buddha selanjutnya. Meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sama, mereka sangat berbeda dalam hal kekuatan tempur. Jika mereka bersaing dengan kekuatan api, Buddha hanya mengambil penghinaannya sendiri. Api suci kelima dipanggil, tetapi Buddha tidak mencoba menggunakan kekuatan api suci sebagai pembunuh terakhir. Dia tahu bahwa atribut api Xiao Yan telah mencapai batasnya. Dong dong dong. Semburan suara nyaring perlahan datang dari belakang Buddha, dan bendera hitam seukuran tamparan digantung di tangan yang terakhir. Bendera hitam itu ditutupi dengan gelombang perubahan kehidupan, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Dunia ini normal. Formasi setengah dewa. Benda ini hanya ada di zaman kuno, bagaimana bisa muncul di tanganmu? Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan yang selalu arogan tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Ternyata ini adalah fondasi Buddha. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang hampir di bawah tingkat dewa, dia langsung menemukan kekuatan di atas bendera hitam. Itu sebanding dengan metode pembentukan yang dilemparkan oleh inti 900.000 formasi Tao. Cukup untuk bersaing dengan siapapun di bawah peringkat 9 reinkarnasi. Hampir mencapai ranah formasi ilahi. Formasi para dewa, itulah puncak dari master formasi pertempuran. Xiao Yan menyaksikan pertempuran dalam ayunan penuh di atas langit, keempat dewi tampak gugup. Mereka tidak khawatir tentang kekuatan Xiao Yan, tetapi Sang Buddha benar-benar mengeluarkan benda kuno yang sangat berharga, yang membuat hati mereka merasa sedikit dingin. Jaga kekosongan wilayah api tak berujung. Ini adalah pertarungannya. Namun, sesaat kemudian, sesosok berbicara, jelas bahwa prestise Xiao Yan di wilayah api tak berujung tak tertandingi. Formasi seperti itu memang kuat, tapi melihat Buddha yang tampak aneh, senyum Xiao Yan sedikit membeku, dan dia mengeluarkan penguasa hitam yang tidak mencolok dari belakang. Chi raksasa melonjak, dan tiba-tiba dipenuhi dengan api cantik 8 warna. 8 pola suci yang menjulang membuat seluruh chi raksasa bersenandung tanpa henti. Serangan kuat yang cukup untuk mengguncang dunia perlahan-lahan berkumpul di Xiao Yan. Di penguasa Tuhan. Jelas, di hadapan Buddha dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, ini adalah markas wilayah api tak berujung. Untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Anda selalu harus menggunakan beberapa keterampilan untuk mengatasi para pahlawan. Senjata apa ini? Dengan munculnya Zushen Ruler, wajah Buddha yang semula tenang berubah secara dramatis, bahkan berdasarkan pengalamannya, dia bisa mencium kekuatan ilahi tertinggi yang menggerakkannya. Setelah beberapa saat, Sang Buddha tidak ragu-ragu, telapak tangannya melonjak, dan dia tiba-tiba memindahkan bendera formasi. Potongan-potongan gas hitam tebal menyembur keluar dari langit, benar-benar memenjarakan tubuh Xiao Yan dan menyelimuti negara yang tidak dikenal ini. Tetapi pikiran Buddha, dan bahkan jiwanya, masih mencium bau gelombang ketakutan yang nyata dari atas penguasa yang berat itu. Dia belum menjadi tubuh yang lengkap, dan hanya ada sedikit orang yang dikenal di dunia. Ini adalah tempat untuk pertempuran yang menentukan hanya untuk mereka berdua. 7 kesulitan dan 1 kegembiraan, Feri kembali. Suara besar Buddha bergema dengan keras, dan seluruh dunia bergetar hebat untuk sementara waktu, dan kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya condong ke arah Xiao Yan satu demi satu, mencoba menghancurkan daging, kulit, dan jiwa yang terakhir sepenuhnya. Bahkan dalam menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan tidak bergeming sedikit pun,
Penguasa para dewa melonjak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, dia tiba-tiba mengangkatnya dan melambai ke depan. Kekuatannya, kepercayaan dirinya pada Zhu Shenqi, dan darah yang berasal dari garis keturunannya, membuat Xiao Yan tidak khawatir. Ruang runtuh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan seluruh negeri tampak sunyi, seolah waktu telah berhenti. Satu kaki dan dua serangan mengerikan benar-benar hancur dan terbunuh, tetapi dengan berlalunya waktu, formasi ini, yang cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di bawah peringkat reinkarnasi ke-9, sebenarnya perlahan-lahan hancur. Guru, tidak mungkin. Melihat penguasa aneh di belakang Xiao Yan, setelah sesaat, itu menyerang dari udara tipis, dan kekuatan penghancur dalam formasi ini yang cukup untuk mengguncang para dewa dengan mudah dihancurkan, dan wajah tenang Buddha tiba-tiba meledak, ngeri. Serangan orang ini sebenarnya bisa dihancurkan dalam satu pukulan, cukup untuk mencegat formasi di bawah peringkat 9 reinkarnasi. Kekuatan seperti itu tampaknya telah lama melampaui jangkauan manusia biasa. Sayang sekali Sang Buddha tidak tahu. Sekarang tempering kedua Zushen Ruler belum selesai, dan batasnya hanya di bawah tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Ini akan menjadi hal yang sangat rumit. Selain itu, Xiao Yan juga seorang master formasi pertempuran sendiri, jadi dia secara alami tahu kelemahan formasi. Memenangkan raja dan kehilangan bandit. Siapa yang menyuruhmu melakukan perjalanan ini? Setelah benar-benar mengalahkan kepercayaan Buddha, Xiao Yan mengangkat penguasa para dewa dari ketinggian dan diam-diam menginterogasi Sang Buddha. Ya, adalah orang tanpa nama. Pada saat ini, ekspresi Sang Buddha penuh dengan kekhawatiran, dan nyala api yang sangat lemah diam-diam keluar dari inti alam jiwanya, tampaknya semua ini sangat ilusi dan sangat tidak nyata. Hanya saja setelah nyala api meninggalkan tubuh Buddha, kekuatan hidup orang ini menghilang dengan cepat. Bahkan kulit dan kulit cepat menua, seolah-olah beberapa inti vital hilang. Bau api mimpi buruk abadi. Apakah orang ini terkendali? Ledakan. Sebelum Xiao Yan menyelesaikan pertanyaannya, tubuh Buddha meleleh seketika dan berubah menjadi api keyakinan yang tak terhitung jumlahnya kepada Buddha. Bersama dengan kekuatan ilahi tertinggi dari api suci kelima, semburan aura meledak diri yang hampir merusak masuk ke dalam barisan Xiao Yan penglihatan, di antara. Tampaknya, tepat ketika Buddha kehilangan dirinya sendiri dengan kekuatan formasi, saat api mimpi buruk abadi dicurahkan, Buddha sudah mati. Atau mungkin Sang Buddha sudah jatuh dan hanya dikendalikan oleh nyala api ini. Tapi siapa penguasa api ini, dan mengapa dia memerintahkan Sang Buddha untuk membalas dendam? Dalam adegan sebelum dan sesudah ini, Buddha dan kekuatan formasi seperti sedang diuji. Api suci kelima dari yang terakhir tampaknya menghadiahi Xiao Yan, dan semuanya sangat misterius. Pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya, tetapi sayangnya Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Api suci dan Fen Jue di tubuhnya bekerja bersama, secara langsung membunuh Buddha. Bagaimanapun, kekuatan Buddha dan ledakan api suci kelima terlalu kuat horor, jika jatuh dan meledak sesuka hati, area api tak berujung pasti akan terpengaruh. Ledakan. Kekuatan menakutkan selalu tinggal di negara yang tidak dikenal tinggi di langit, tapi sayangnya kekuatan ini tidak menyebar sedikit, dan ditelan oleh Xiao Yan tanpa jejak. Setelah Buddha jatuh, api sucinya diserap oleh Xiao Yan, sehingga seluruh langit wilayah api tak berujung sekali lagi meledak menjadi gelombang kehancuran misterius. Xiao Yan juga memanfaatkan kesempatan besar ini untuk mundur langsung di ketinggian, dari wilayah api tak berujung, menyerap 9 api suci pertamanya. Api peninggalan Bodhi peringkat kelima. Pertempuran antara dua kekuatan tertinggi di garis lintang langit baru saja berakhir, dan banyak pembangkit tenaga Buddhis yang berdiri di awan emas di bawah ketakutan, dan ada kengerian tebal di mata mereka, dan mereka melarikan diri kemana-mana dalam sekejap. Tapi apa area wilayah api tak berujung sekarang? Tidak ada satupun dari banyak pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Sang Buddha yang selamat. Di tubuh yang kuat, ada juga kekuatan samar dari api mimpi buruk abadi. Itu semacam kekuatan api tampaknya mengendalikan mereka seperti yang diduga Xiao Yan. Dalam sekejap, serangan ke wilayah api tak berujung oleh pembangkit tenaga listrik dunia Buddha benar-benar berakhir, tetapi begitu masalah itu menyebar, seluruh dunia seribu besar berada dalam kekacauan. Tanpa keberadaan orang-orang kuat seperti Buddha, posisi penguasa alam Buddha dapat dipindahkan ke wakil alam Dewa Sitian Tathagata. Pola seluruh alam Buddha saat ini harus dikendalikan oleh Bodhisattva Manjusri, Raja Dharma Leian dan lainnya pembangkit tenaga listrik.
Untuk sementara waktu, koneksi dari Endless Flame Alliance menjadi semakin dekat, kecuali Thunder Lord, Demon Emperor, dan negara adidaya lainnya yang tidak terkendali. Semua pembangkit tenaga listrik milik Endless Flame Alliance telah merumuskan hadiah dan hukuman yang sangat sempurna. Langkah api tak berujung aliansi, kekuatan baru, dapat dianggap memiliki pijakan yang kuat di dunia seribu besar. Penduduk manusia yang tak terhitung jumlahnya di area api tak berujung memandangi awan buram di atas langit tempat Xiao Yan duduk bersila. Semburan kebanggaan lahir secara spontan. Ini adalah semangat sejati dari wilayah api tanpa akhir. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggung saya, mereka pasti akan dihancurkan dalam bentuk dan roh. Dengan berakhirnya balas dendam di dunia Buddhis, melahap Xiao Yan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Selama beberapa bulan, ketinggian wilayah api tak berujung telah dalam keadaan siaga tinggi. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak mengerti apa misterinya, hanya desas-desus. Tampaknya penguasa Xiao Yan, yang melihat naga tetapi tidak melihat akhir, mundur dalam kehampaan. Selama periode ini, semua pil obat yang disempurnakan oleh Xiao Yan dikirim ke pusat kekuatan aliansi api tak berujung. Dunia iblis secara alami dikirim oleh Cailin sendiri. Lagi pula, pil obat ini sangat penting, dan para nyonya harus melakukannya sendiri. Kekosongan berubah. Ketika Cailin melangkah ke pusat dunia iblis lagi, ada potongan-potongan cahaya putih yang sangat murni berkedip-kedip di sini, dan aura yang sangat kuno dan kuat tampaknya benar-benar memenuhi pusat seluruh dunia iblis. Masalah terjadi. Ada tatapan bermartabat di mata Cailin, dan tubuhnya melonjak, menyapu langsung ke kuil tempat Master Dunia dan yang lainnya tinggal. Suanyi, Kaisar Iblis, mari kita tangkap. Di dunia iblis yang begitu besar, sekarang hanya kalian berdua yang terkuat yang hampir tidak bisa bersaing dengan kami. Jika kamu kalah, kami akan membasuh seluruh dunia iblis. Pada saat ini, sebuah tim yang seluruhnya terdiri dari wanita cantik perlahan melayang di luar kehampaan kuil, melihat ke pusat dunia iblis tingkat tinggi di depan mereka. Aura pembunuh yang sunyi dalam kata-kata mereka menjadi semakin kuat. Orang-orang hantu ini, mata rubah iblis berekor 9 penuh dengan kemarahan, tetapi tidak berhasil. Penyelamatan telah dikirim ke markas besar aliansi api tak berujung, diperkirakan. Di belakang Kaisar Iblis, seorang wanita anggun menggertakkan giginya. Tarik sinyalnya, kamu tidak bisa mengirimnya. 2 malaikat api bersayap 9, ditambah malaikat bijaksana bersayap 6 dan 7 sayap, bahkan jika aliansi api tak berujung terlibat, sulit untuk mengguncang situasi. Tujuan mereka adalah kita. Nanti, aku akan menyusahkan Master Dunia untuk menyembunyikan kekosongan dengan pembangkit tenaga listrik dunia iblis. Di mata Kaisar Iblis yang agung, ada dominasi yang tak kenal takut. Kekuatan Kaisar Iblis hari ini hampir mencapai tingkat menakutkan setengah langkah dan 8 kali lipat, tetapi bahkan dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat dari Raja Dunia Iblis Suanyi, dia tidak dapat menangani 2 serafim bersayap 9. Tuhan, aku akan bersamamu. Di belakang sosok yang anggun, ada juga 6 sayap ungu yang perlahan-lahan melonjak. Kekasih Kaisar Iblis, Liu Yun, setelah Kaisar Iblis memburu malaikat bijak digital, semua sumber malaikat yang diperoleh disuntikkan ke tubuh Liu Yun, membuat kekuatan yang terakhir mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Malaikat juga cukup untuk berpose tidak ada ancaman kecil. Tidak lagi. Dunia iblis, semuanya akan makmur, dan setiap kerugian akan hilang. Tidak pernah ada orang di dunia iblisku yang serakah akan hidup dan takut mati. Menghadapi suara Kaisar Iblis, Suanyi tersenyum santai, dan kemarahan langit dan bumi yang memekakkan telinga memenuhi udara. Dimengerti, kalau begitu mari kita jatuh di sini bersama-sama. Mek, bantu aku, dan ubah tempat ini menjadi reruntuhan. Melihat perlawanan yang begitu gigih dari pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis di depannya, senyum panik muncul di wajah cantik Serle. Kaisar Iblis berpikir bahwa dia telah melangkah ke jalan para dewa, jadi dia tidak memiliki pantangan. Dia salah. Dia seharusnya tidak memprovokasi kerajaan malaikat, apalagi malaikat pembantai mereka. Selama berabad-abad, mereka telah memprovokasi mereka, dan tidak ada yang pernah selamat. Mereka adalah aturan dunia. Ledakan, dinyanyikan oleh 2 serafim bersayap 9, kekuatan ilahi dari malaikat bijaksana digital dengan mudah menutupi seluruh langit,
dengan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan, seperti Raja Malaikat yang datang dari langit, sangat mempesona. Malaikat, di luar teknik terlarang, teknik demigod. Pada saat ini, Suanyi, Kaisar Iblis, Liu Yun, rubah iblis berekor 9 dan orang kuat lainnya tergerak dengan ekspresi di wajah mereka. Semut yang rendah hati, hibernasi di bawah hukuman cahaya selamanya. Demigod, Ripples of Light, Holy Inquisition. Suara suci malaikat bernada tinggi menyapu dari langit, dan fajar murni yang cukup untuk menembus pusat seluruh dunia iblis, memenjarakan dan menyelimuti setiap inci ruang di sini. 10 warna, menelan kekuatan surga. Pada saat yang sama, sosok buas turun dari langit, dengan bayangan ular berwarna-warni yang ganas merangkak di seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba mengenai riak cahaya, dan fluktuasi energi yang hebat menyebar. Saat itu Kaisar Iblis dan yang lainnya untuk sementara diselamatkan. Skala warna. Melihat kedatangan Cailin yang tiba-tiba, hati semua orang menghangat, tetapi dengan kekuatan Cailin saat ini, ia masih tidak dapat sepenuhnya mengatasi serangan itu. Dua senior, ini adalah pil obat kelas 9 yang disempurnakan oleh Xiao Yuzu, yang cukup bagi kalian berdua untuk melangkah ke puncak tingkat 8 dan tingkat 8 yang sebenarnya. Saat berbicara, Cailin mengangkat tangannya dengan lembut, dan 2 pil obat berharga yang cukup untuk mengaduk seluruh dunia dikirimkan kepada mereka berdua. Xiao Yan orang ini, punya hati. Tapi jika kita menerobos saat ini, aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Suanyi dan Kaisar Iblis menggelengkan kepala pada saat yang sama, jelas situasinya sangat berbahaya sekarang. Dua senior, mari kita mulai. Saya memiliki kekuatan ular sanca menelan warna-warni, dan bagian dari langit dan bumi ini harus dijaga oleh saya. Baik, suara itu jatuh, dan keduanya melahap pil obat secara langsung, dan lapisan tebal konjungtiva energi membungkus tubuh mereka, dan tekanan reinkarnasi yang mengerikan menyebar sedikit demi sedikit. Sekarang, masalah. Tanpa kehadiran 2 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan gelombang fluktuasi seperti kematian muncul. The Ten Colored Sky Swallowing Python adalah binatang alien kuno. Jika tidak dimusnahkan dan dikepung, bagaimana mungkin pusat dunia iblis takut pada malaikat api bersayap 9 saja? Di sekitar Cailin, api suci yang lemah ditelan dengan lembut oleh roh ular 10 warna, dan sinar cahaya 10 warna mulai muncul dari mata roh ular, dan kekuatan suci luar biasa yang mampu menelan langit dan bumi muncul sedikit demi sedikit. Ini konyol, bagaimana kekuatan manusia bisa bersaing dengan langit dan bumi? Kerajaan malaikat kita adalah surga dari ribuan dunia. Menderita sampai mati. Melihat mata Cailin dan orang-orang kuat di belakang mereka memerah, para dewa di tangan Serle dan Mek akhirnya selesai bernyanyi. Segera, riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar dari kehampaan dan menyebar. Dan di tengah riak cahaya, sebenarnya ada pedang cahaya suci, yang membentang di tengah seluruh dunia iblis dan berputar perlahan. Kekuatan surgawi surga dan bumi jatuh dengan satu pukulan, saya khawatir bahkan jika 2 kaisar iblis bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka akan terluka parah dalam sekejap. Kekuatan menelan 10 warna, mata rubah setan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang cahaya suci mencoba untuk melawan dan menghancurkan, tetapi tidak peduli seberapa kuat serangan yang terjadi dari pembangkit tenaga listrik ini, itu tidak berguna untuk sementara waktu. Cailin merasa bahwa kekuatan di tubuhnya tidak cukup, tetapi hanya ketika dia ingin menggunakan kekuatan yang lebih kuat, sinar cahaya aneh keluar dari yang terakhir, mulut besar, benar-benar tertelan. Orang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keheranan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pria muda menggaruk-garuk kepalanya. Wajahnya yang tampan menyempit menjadi garis, dan kemudian meledak ke arah Cailin. Di dalam tubuhnya kekuatan yang terkandung di dalamnya mengambang. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh orang ini, tidak sebanding dengan reinkarnasi ke-7, atau bahkan ke-8. Temukan bab terbaru dalam, Melawan Dewa Langit, novel Kaisar Yan. Hei! Halo, kakak ipar. Di bawah situasi tegang seperti itu, pria ini benar-benar berdiri diam di depan Cailin dengan senyum naif di wajahnya. Mata Cailin sedikit menyipit, dan dia menatap pria di depannya dengan waspada. Sejak dia muncul, roh ular 10 warna di tubuhnya meletus dengan gerakan yang sangat besar.
Tampaknya aura kekuatan pada pria di depannya bergema sangat mirip dengan ular piton menelan 10 warna. Kakak ipar, apakah kamu lupa, aku adalah binatang api di tubuh kakak Xiao Yan saat itu. Ngomong-ngomong, orang-orang di dunia ini sepertinya suka memanggilku, Raja Binatang Buas. Pria tampan itu terus tersenyum dan buru-buru menjelaskan kepada Cailin, tapi aura pria ini mengambang, terkadang kuat dan terkadang lemah. Begitu, tapi situasi saat ini. Cailin merasa lega, tetapi matanya masih penuh kesungguhan. Kakak ipar, biarkan aku datang. Raja segala binatang mencibir, senyum di wajahnya langsung mengeras, dan dua tanduk berwarna-warni di dahinya berkelebat dengan sentuhan kekuatan yang melampaui dunia ini. Muncul dari udara tipis di antara kerumunan dan malaikat, di belakang tubuh, seperti jika bayangan semua binatang meraung. Di antara gelombang kekuatan itu, monster yang tak terhitung jumlahnya di pusat seluruh dunia iblis gemetar tak terkendali, seolah mencoba berlutut dan merangkak. Raja Binatang Buas. Melihat pemandangan ini, ekspresi takjub tiba-tiba muncul di mata dua malaikat yang menyala-nyala, dan bahkan sayap malaikat di belakang mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan jika kekuatan mereka berdua berada pada tingkat reinkarnasi lapisan ke-8, dan mereka memiliki nama malaikat bersayap 9, di depan pria yang menyebut dirinya Raja Binatang, kekuatan mereka seperti debu, semut, dan mereka tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Guru, 9 kali lipat, mata Saar tiba-tiba menyusut, dan 6 dewa berdiri di tempat yang sama tanpa tuan. Dia awalnya berpikir bahwa dia dipromosikan ke titik ini berdasarkan pencapaian termasyhur dari Dewa Jahat keempat, dan itu sudah cukup untuk sepenuhnya menilai Kaisar Iblis, dan lain-lain. Tapi ketika menghadapi Raja Binatang, sebuah kekuatan tidak dapat mengikuti hatinya, meresap dari lubuk jiwa. Tampaknya musuh yang mereka hadapi sekarang bukan lagi manusia, tetapi kekuatan suci luar biasa yang berjalan di antara langit dan bumi. Kekuatan semacam itu tampaknya hanya muncul pada malaikat pembantai. Bagaimana dunia iblis bisa memiliki kekuatan seperti itu? Orang yang kuat sekarang. Ledakan. Saat Raja Binatang mengangkat tangannya, bayangan binatang buas berlari dan memanggil, dan seluruh tubuh berubah menjadi raksasa, meledakkan banyak malaikat. Menghadapi kekuasaan seperti itu, setiap perjuangan atau perlawanan tampaknya rentan, itulah penghancuran kekuasaan secara mutlak. Kekuatannya, melihat teknik mengerikan dari Raja Segala Binatang, orang-orang kuat di bawah saling memandang dengan cemas, dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kakak ipar, kekuatan saya belum pulih ke puncaknya, karena warisan itu belum sepenuhnya diserap, jadi saya harus terus mundur untuk mundur. Saat aku keluar dari bea cukai, aku akan menemukanmu. Hei, suara menyeringai baru saja jatuh, dan seluruh pusat dunia iblis kembali tenang. Hanya saja dua serafim bersayap 9 dan malaikat bijaksana lainnya di depan mereka tampaknya dihancurkan di antara Raja Binatang Buas dan mulut mereka. Saya takut saya akan melangkah ke tingkat ke-9 yang sebenarnya. Pada saat itu, pertempuran di pusat dunia manusia tampaknya sangat diperlukan. Bagaimanapun, dunia iblis yang sekarang menurun sebagian besar ditekan oleh kekuatan pusat dunia manusia dan kekuatan lainnya. Dunia iblis kembali tenang, dan Cailin juga kembali ke domain api tanpa akhir, tetapi hal semacam ini benar-benar mengejutkan. Tanah surgawi. Penjara setan kota keempat ada di suatu kekosongan tertentu di langit. Meskipun penjara setan kota keempat sangat berbahaya, Yueru dan yang lainnya masih menghancurkan penjara setan kota keempat, membunuh satu-satunya Chang'e yang legendaris. Yang mulia diselamatkan. Dengan pengiriman pil obat Yun, saya juga melihat pria besar yang hanya ada dalam legenda, dan beberapa hal tentang Yao Ji perlahan dibawa kembali dari Yun ke api tanpa akhir. Tanah Buddha. Di luar penjara penindasan iblis ketiga, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak, dan semua umat Buddha yang kuat dibunuh olehnya saat ini, dan darah dan esensi mengalir, yang membuat tempat itu sangat berdarah. Buddha, idiot ini, sebenarnya bodoh untuk memprovokasi wilayah api tanpa akhir. Setelah penyihir dewa jahat, ayo pergi dan mulai rencana balas dendam kita. Dunia besar, pusat dunia manusia, akan dihancurkan di kaki wilayah kita cepat atau lambat. Sebuah suara bermandikan selendang berwarna darah keluar, dan seluruh penjara penindas iblis mendidih. Dunia Buddha, cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Pergilah. Alam Buddha ditempatkan di sini. Pada saat ini,
Tathagata Sitian, Bodhisattva Manjusri dan sekelompok orang kuat berkumpul di sini. Jelas, ada banyak keraguan tentang kejatuhan Buddha. Jie, Jisoo, dari tempat Buddha mundur, dia menemukan api putih susu kecil. Ada orang yang melonjak di kuil emas. Tempat retret lain bagi mereka yang menemani mereka juga memiliki fluktuasi seperti itu. Manjusri Bodhisattva dan tunggangannya sedikit menyipit, bingung. Tuan dunia, yang besar itu buruk. Penjara penindas iblis diserang oleh orang asing yang kuat, runtuh, dan dewa jahat yang menekannya telah melarikan diri dari dunia Buddha. Amitabha, apakah malapetaka dunia ini telah mencapai saat yang kritis? Ada banyak orang kuat di dunia di luar wilayah, dan mereka diam-diam menyelinap ke dalamnya, mencoba menyelidiki keberadaan pemimpin di luar wilayah, sehingga pemimpin dunia dan Seon lainnya akan bertarung untuk pertempuran terakhir. Ini adalah dunia yang tertutup salju murni, dan saat ini, hampir lusinan elit bergerak maju dengan hati-hati. Putri Salju, tidak ada jejak kejahatan di dunia ini. Apa yang terjadi di sini? Tuan Istana Dakiangong mengerutkan kening, dan perasaan tidak nyaman keluar. Lokasi dan keberadaan pemimpin alam ekstrateritorial, tetapi Dakiangong menyelidiki kehampaan surga dan misteri, tujuan mereka adalah untuk mengkonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, mereka akan mengekstradisi orang-orang kuat seperti penguasa alam dunia manusia dengan ruang berarti. Selama pemimpin di luar wilayah dilenyapkan, Perang Dunia Kedua ini juga akan dikalahkan tanpa perlawanan. Dakiangong, istana surgawi kuno yang sunyi, pusat dunia manusia. Orang itu Tian Yuanzi juga menjadi lebih berhati-hati. Di dunia seputih salju, sentuhan bas yang elegan tiba-tiba keluar, dan seorang wanita glamor bermandikan es putih dan salju berjalan perlahan. Ada banyak es dan salju yang berterbangan di sekujur tubuhnya, dan jelas bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan yang muncul, tetapi itu membuat pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 6 lapis atau bahkan 7 lapis dalam keadaan kesurupan. Bahkan di dunia es dan salju ini, ada sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan muncul 17 orang suci, 36 bangsawan, ini adalah konspirasi. Petik 2. Pergilah. Raungan rendah yang memekakkan telinga menyapu, dan mata kepala istana Dakiangong tiba-tiba menyusut, dan ketakutan dari lubuk jiwa tersapu. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Biarkan kalian semua merasakan seperti apa dunia luar yang dingin dan lembab ini. Segera, bayangan gelap yang tak tertandingi meletus dari dunia es dan salju, dan aliran serangan yang stabil ditampilkan. Kekuatan orang-orang ini setara dengan 7 dewa jahat. Jelas, apa yang disebut 17 klan suci dan 36 klan kerajaan adalah kekuatan sejati dari klan jahat asing, dasar untuk dapat bersaing dengan dunia 1000 besar.